Perkenalkan, saya Inyoman Purwo Ngurah Harsana sebagai Keliang Desa Adat Bubug. Jadi saya jadi Keliang Desa Adat Bubug ini terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Nah, jadi di sini saya menyampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan Saudara Igede Putra Arnawa yang membuat YouTube ya, yang disiarkan melalui YouTube terkait dengan Desa Adat Bubug. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Igede Putra Arnawa adalah semua itu adalah bohong. Jadi semua itu adalah fitnah. Apa yang mereka katakan itu tidak benar karena sejatinya dan sebenarnya yang terjadi di Desa Bubug ini terkait dengan pelaksanaan Aci Sumbu, Aci Manggung yang baru saja selesai dilaksanakan, berjalan dengan baik. Justru ada sedikit gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka juga. Jadi mereka ada kesengajaan. Jadi ketika saya akan menedunang Ide Betara Sri dari Pura Ayung yang akan melinggih di patokan Balai Agung, dalam perjalanan itu di situ ada sengaja kelompok yang menghadang. Nah, dari hadangan tersebut ya bersyukur dapat kita lalui begitu dengan baik, dengan usaha, dan mungkin Ide Sasunan juga merestui. Nah, jadi terkait dengan omongan-omongan Saudara Gede Putra yang mengatakan bahwa di Desa Bubug ini dari dulu sudah aman-aman, tidak ada gejolak, dan baru kali ini ada dorong-dorongan. Jadi itu dorong-dorongan itu diakibatkan oleh orang-orang mereka sebenarnya, bukan dari orang-orang kita. Kita tidak ada niatan dari dulu, selalu mendukung keberadaan dan pelaksanaan Aci Manggung. Dan saat sekarang ini apa yang mereka katakan itu karena sebelumnya untuk diketahui Saudara Igede Putra Arnawa ini adalah mereka sendiri yang tidak melaksanakan reste. Contoh, mereka melakukan pelanggaran awig-awig yang saat ini sudah diputuskan oleh namanya Kerta Desa. Kalau hakimnya di desa itu namanya Kerta Desa, sama dengan pengadilan lah. Nah, dalam keputusan Kerta Desa, Saudara Igede Putra ini sudah diputuskan bersalah dan tinggal membacakan. Nah, kebetulan saya sekarang jadi Keliang Desa Adat yang dulu tidak dibacakan, dan saya akan membacakan keputusan Kerta Desa atas kesalahan yang diperbuat oleh Saudara Gede Putra Arnawa terkait dengan penyalahgunaan daripada awig-awig. Itu sejatinya yang benar. Jadi bukan kita yang menyalahi awig-awig. Dan untuk diketahui, jadi di Bubug ini pimpinan tertinggi desa adat itu bukan jero bendesa. Jadi pimpinan tertinggi itulah Keliang Desa Adat. Untuk diketahui, Keliang Desa Adat ini dari dulu kurang lebih sekitar 30 tahun dipimpin oleh Iwayan Mas Suyase, dan dalam pelaksanaan tidak ada masalah. Dan jero bendesa ini baru diadakan pada tahun 1990 kurang lebih. Nah, jadi sebelumnya ini jero bendesa ini tidak ada. Nah, jadi adanya perubahan awig-awig pada tahun 1990, jero bendesa ini adalah suatu kehormatan kepada keluarga jero kawan ini, hanya sebatas kehormatan pengenter aci. Di tatkala ada aci-aci di Desa Adat Bubug, bukan sebagai pimpinan tertinggi untuk desa adat, bukan. Dan pimpinan desa adat tertinggi terdahulu itu tetap Iwayan Mas Suyase. Kenapa baru sekarang Saudara Inyoman Jelantik ini mempersoalkan tentang pimpinan adat? Dulu Iwayan Mas Suyase dia kok diem gitu. Ini ada apa? Dan semua yang namanya kontrak sewa menyewa yang ada di Desa Bubug ditandatangani oleh Keliang Desa Adat, bukan ditandatangani oleh jero bendesa. Sebutan jero bendesa ini sebenarnya sebuah kehormatan saja,
apa namanya pengelisir yang menyesuaikan keberadaan perubahan awik-awik pada tahun 1990 menyebutkan hanya memberikan kehormatan sebatas pelaksanaan ACI. Nah, jadi saat ada pelaksanaan ACI, yang bertanggung jawab terhadap dalam pelaksanaan ACI ini adalah si jero desa. Kemudian baru diikuti oleh kliang desa adat. Nah, jadi tidak benar itu kalau dia mengatakan bahwa jero desa itulah pimpinan tertinggi, karena dia membaca awik-awik itu tidak sampai berakhir, jadi dia sepotong. Kalau dia membaca awik-awik dari awal sampai akhir, akan terlihat bahwa kliang desa adat lah pimpinan adat tertinggi. Jadi dengan sebutan lain sesuai dengan Perda dan Pergub itu sama dengan bendesa adat. Nah, saya kira itu dan akibat dari kebohongan dan fitnah yang dilakukan oleh Saudara Gede Putra ini, kami bersama prajurit desa adat akan melakukan upaya hukum untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat bahwa hukum itu harus ditegakkan. Jadi yang salah harus salah, yang benar harus benar. Berarti tidak benar ada restu dia obok-obok dalam. Nggak ada bohong itu. Apa taunya dia kalau Gede Putra bilang ngobok-ngobok restu, dia sendiri pernah menjadi ketua Nayaka, menelantarkan jabatannya kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Tidak pernah ada di tempat di desa, dan dia tinggal di Jakarta. Itu nggak benar itu. Jadi dia sendiri juga. Nah, terus kemudian mengenai adanya paruman krame, itu tidak ada itu yang namanya paruman krame. Itu ngai-ngai itu namanya, itu buat-buat itu. Jadi paruman desa itu baru ada. Paruman desa itu dilaksanakan oleh prajurit dulun desa. Itu dalam situasi apapun tidak ada yang namanya krame, apa namanya, paruman krame, tidak ada. Itu tidak ada tuh, baik di Perda nomor 4 tahun 2019 maupun Pergub, dan awik-awik desa adat tidak ada menyebutkan yang namanya paruman krame. Itu ngai-ngai itu orang sudah nggak bener itu. Jadi boleh dibilang itu bohong itu. Jadi dia memfitnah lah dengan mengatakan bahwa paruman kramo. Dan saat sekarang ini tidak gampang untuk menjatuhkan ataupun mengganti ataupun menurunkan kliang desa adat atau sebutan bendesa adat sepanjang dia tidak mempunyai kesalahan. Kenapa baru sekarang berbicara penggantian yang sudah berjalan 2 tahun? Kenapa tidak sebelum-sebelumnya pada saat proses pelantikan itu? Dan pada saat pelantikan, kliang desa adat lama hadir, jero desa juga hadir, jadi disaksikan. Saya kira semua sudah jelas. Jadi mekanisme yang kita ikuti, lakukan itu jelas. Tidak ada pelanggaran di sini. Dan ketika persoalan ini dimediasi oleh Forkopimda, dan Forkopimda sudah jelas mengetahui bahwa kita itu benar, jadi tidak ada masalah lah gitu. Cuman orang aja yang mempermasalahkan ini. Kita tidak ada masalah gitu. Hal itu pernah saya tanyakan kemarin bahwa klien itu dia inisiatif sendiri, nggak ditunjuk, begitu. Kenapa? Nggak ditunjuk, dirinya sendiri aja menjadikan diri. Oh salah. Jadi gini, proses pemilihan kliang desa adat di Bubuk ini pertama itu ada namanya penjaringan. Yang sebelumnya adalah dibentuk panitia pemilihan kliang desa. Nah, panitia pemilihan kliang desa ini dibuat pararem. Nah, pararem panitia pemilihan kliang desa adat ini dikeluarkan oleh kliang desa adat lama, Iwayan Masuyase. Jadi bohong itu. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam penunjukan kliang desa adat ini berdasarkan keinginan sendiri, bohong itu sudah fitnah, itu akan saya proses itu nanti. Jadi semua itu sudah dilakukan. Pertama ada namanya pararem panitia pemilihan kliang desa adat. Udah. Setelah itu ada namanya penjaringan yang dilakukan di setiap banjar adat. Nah, di Desa Bubuk ini ada 12 banjar adat.
di setiap banjar adat itu dijaring. Nah, di situ ada setiap banjar ada datanya itu. Jadi kebetulan saya dari 12 banjar adat itu 7 banjar adat yang menunjuk langsung. Jadi istilahnya tuh 7 banjar adat tuh langsung apa istilahnya tuh? Aklamasi. Iya, jadi 7 banjar adat aklamasi dan 5 lagi baru ada yang memilih Ikomang Mustika Jaya dan saya juga ada di situ. Nah, dari hasil pemilihan di masing-masing banjar adat itu disimpulkanlah oleh panitia bahwa saya pemilihan secara aklamasi yang lebih besar. Gitu. Nah, jadi setelah pemilihan aklamasi secara yang lebih besar itu barulah diputuskan, dan saat itu Ikomang Mustika Jaya kalau memang ada hal yang tidak benar pasti dia akan melakukan sanggahan. Buktinya tidak ada sanggahan dan menerima sampai akhirnya dilaksanakanlah pengukuhan dan pelantikan di Balai Agung. Kenapa baru sekarang keten-keten mengatakan bahwa proses pemilihan Keliang Desa Adat ini dipilih oleh sendiri, tidak berdasarkan mekanisme yang benar? Dari mana dia dapat? Kenapa dia kemarin tidak ikut pada saat mediasi Forkopimda? Itu pun jelas bahwa kita sudah tunjukkan bahwa adanya pararem panitia pemilihan Keliang Desa yang ditandatangani oleh Keliang Desa Adat Lama, Iwayan Mas Wiyase. Sangat jelas itu. Gitu. Terkait tudingan bahwa dana desa sekitar 14 miliar katanya dalam 6 bulan dihabiskan oleh oknum tertentu, gimana? Wah, itu bohong besar lagi. Jadi itu bohong, itu pun sempat disampaikan sampai ke DPRD Bali. Nah, kemudian dari 6 persoalan, salah satu seperti itu yang disampaikan uang 14 miliar 11 sampai di Forkopimda hanya muncul 1. Nah, dia tidak bisa memunculkan dari 5 masalah itu. Ketakutan dia karena 5 masalah itu bohong, tidak benar itu. Akhirnya cuma 1 pengadegan Keliang Desa Adat aja yang dimunculkan, yang menjadi persoalan. Jadi adanya tudingan 14 miliar itu nggak benar itu. Jadi kita di sini itu ada mekanisme dalam pengeluaran uang berdasarkan keputusan tertinggi dalam rapat itu, namanya keputusan tertinggi Prajuru Dun Desa. Jadi setiap kita akan mengambil suatu keputusan selalu kita mintakan persetujuan, Pak. Jadi tidak bisa kita berdasarkan keputusan sendiri, tidak. Selalu apapun itu dalam mengambil keputusan wajib harus mendapatkan persetujuan dari Prajuru Dulun Desa. Tidak bisa kita sendiri. Jadi dia tuh bohong, tidak tahu cerita apa. Dan untuk diketahui dalam kondisi COVID ini kami mendatangkan investor Ceko. Nah, setelah kami melaksanakan upacara Genteng Linggih yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Bubuk, sudah beratus tahun tidak pernah dilakukan, akhirnya kami dapat melaksanakannya dengan baik dan sukses, sekaligus pembiayaannya besar. Akhirnya Desa Sunan Betara Gede Gumang memberikan rezeki atas biaya yang dikeluarkan berlipat-lipat. Nah, jadi datangnya investor Ceko dalam kondisi pandemi ini luar biasa. Percaya tidak percaya bahwa ini adalah anugerah beliau, ini adalah dari pemberian beliau di Desa Betara Gede Gumang. Jadi dengan kondisi tanah 2 hektar yang disewa mendapatkan uang sebesar 50 miliar. Jadi dengan harga 10 juta, luar biasa ini. Nah, pada saat kita meminta keputusan Prajuru Dun Desa memutuskan 5 juta, tapi oleh saya mampu meningkatkan dari 5 juta menjadi 10 juta. Kalau saya nakal kan 5 juta itu rezeki saya kan. Apa susahnya saya berkomunikasi dengan investor. Udah, ini Prajuru kan 5 juta, ini yang 5 juta saya yang minta. Itu hak saya. Enggak, saya nggak mau. Karena komitmen saya untuk desa, saya harus ngatur ayah. Dan saya mohon maaf, saya bersumpah untuk keturunan saya 7 kalau saya menerima komisi dari investor, saya nggak berani. Itu sudah saya lakukan dan saya buktikan sekarang ini saya tunjukkan kepada di Desa Sunan dan masyarakat 10 juta itu nggak main-main. Saya sudah aturkan dan
saat sekarang investor ini dalam proses tahapan-tahapan pembayaran. Jadi 2024 itu sudah lunas semua. Jadi desa punya uang 50 miliar dan perpanjangan kontrak 25 tahun lagi. Desa memutuskan 60 sampai 100% peningkatan, tapi oleh saya dapat 150%. 150%. Lagi-lagi kalau saya mau cari untung kan saya dapat 50% itu. Jadi 25 tahun yang akan datang, desa sudah punya uang 125 miliar. Luar biasa itu. Nah, belum lagi sekarang Bukit Bungang akan sudah dilirik, tinggal negosiasi. Mungkin ya dengan keberadaan nilai uang yang besar ini menjadi orang-orang, kelompok-kelompok orang ini yang berkepentingan pribadi dan kelompok ini betul-betul ambisi sekali gitu. Jadi ambisi sekali ingin menguasai dan ingin menjatuhkan dan ingin mengganti. Tapi sebenarnya mereka lupa bahwa dengan adanya saya yang dipercaya sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan, dan malah justru desa-desa di luar Bubuk ini sangat memuji keberadaan saya selaku pimpinan adat, karena dengan duduknya saya sebagai bendesa adat desa Bubuk ini berubah. Karena saya pada prinsipnya ingin menjadikan Bubuk era baru. Jadi Bubuk menuju perubahan yang lebih baik, dan sudah saya lakukan dimulai dari Sanghyang Ambu, dan kemudian wajah desa di Banjarsegala kami sedang coba bangun gapura. Terus dalam tahun depan ini mungkin kolam Candidase kami sudah targetkan untuk direnovasi, dikelola dengan baik. Kemudian bersamaan juga dengan reklamasi pantai yang ada di Candidase dari Padang Bayi sampai Puri Bagus.